Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat dari FSB dan juga teman-teman sekalian? Semoga selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kabar di bulan Ramadan hari ini? Semoga teman-teman sekalian ibadah puasanya berjalan dengan lancar. Demikian juga dengan ibadah-ibadah lain yang memang dianjurkan untuk diperbanyak selama bulan Ramadan ini. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membawakan sebuah kisah yang tampaknya bisa kita ambil sebuah pelajaran berharga. Saya ambil dari kitab Al-Mustafad min Qasasil Quran, ya, Ad-Da'wah wa Du'at. Kitab ini ditulis oleh Dr. Abdul Karim Zaidan. Ya, beliau adalah seorang cendekiawan muslim yang menulis banyak kitab, dan salah satunya kitab ini terkait dengan apa saja kita bisa mengambil istifadah, yang mengambil keutamaan, mengambil ilmu pengetahuan, mengambil hikmah dari kisah-kisah yang berada dalam Al-Quran. Nah, kali ini saya ingin membawakan sebuah kisah yang tampaknya akan sedikit berlainan. Jika kita biasanya belajar dari sosok yang kita kagumi, belajar dari orang yang exceptional, orang yang luar biasa berprestasi, kali ini saya ingin mengajak teman-teman semua untuk mengambil pelajaran dari kisah makhluk yang mungkin kita semua benci, namanya iblis. Iblis ini sebetulnya adalah makhluk Allah yang juga exceptional. Dulu dia tinggal di surga bersama para malaikat. Tetapi karena iblis menolak ya untuk melaksanakan perintah Allah, maka iblis pun diusir dari surga. Nah, kita coba simak kisah tersebut. Ya. Jadi pada suatu masa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Nabiullah Adam alaihi salam. Beliau adalah manusia pertama yang juga menjadi nabi pertama. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Nabi Adam, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian menyuruh makhluk-makhluk yang lainnya untuk bersujud kepada Adam. Ya, kita kenal dalam sebuah ayat yang kita sering dengar begitu ya. Wa idz qulna lil malaikati isjudu li Adama. Dan ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan kepada para malaikat untuk bersujudlah kalian kepada Adam, fasajadu, maka para malaikat itu pun bersujud. Ya, malaikat penghuni langit dan bumi ini, mereka semua bersujud kepada Nabi Adam. Illa iblis. Tetapi iblis, meskipun dia tidak masuk ke dalam kategori malaikat tadi, dia enggan untuk bersujud kepada Nabi Adam. Padahal Allah memerintahkan hal tersebut. Ya, di ayat yang lain, idz qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum basyaram min tin. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata kepada para malaikat bahwa aku sesungguhnya menciptakan sosok manusia yang berasal dari tin, tanah. Fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faq'u lahu sajidin. Fasajadal malaikatu kulluhum ajma'in illa iblis istakbara wa kana minal kafirin. Dikatakan di ayat yang lain bahwa ditegaskan lagi, ketika Allah menciptakan manusia dari tanah, menyuruh para malaikat dan makhluk untuk menghormati manusia tersebut, bersujud semua para malaikat, tetapi iblis enggan untuk bersujud. Kenapa iblis enggan? Ya, ini kemudian menjadi pertanyaan. Dikatakan di dalam ayat yang lain, di surah Al-Kahfi misalnya, wa idz qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblis kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih. Ya. Mereka enggan untuk bersujud. Kenapa begitu? Qala ma mana'aka alla tasjudu idz amartuk. Qala ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin, di surah Al-A'raf. Kenapa engkau enggan untuk bersujud? Katanya iblis, ana khairum minhu. Jadi ini adalah alasan yang digunakan iblis, argumentasi yang dikatakan oleh iblis ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan mereka untuk bersujud dan mereka enggan. Kita lihat bahwa iblis ketika mereka menolak perintah Allah, mereka pun berargumen, ya, ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau menciptakan aku ini dari nar, dari api, sementara engkau menciptakan Adam dari tin, dari tanah. Menurut logika iblis, api itu lebih mulia daripada tanah. Posisi api itu lebih tinggi daripada tanah menurut logika iblis. Mungkin
kalau kita hanya melihat dari sisi materialnya saja, bisa jadi benar. Karena tanah bisa dibakar oleh api. Ya kan? Meski di lain kesempatan juga, api pun bisa dipadamkan oleh tanah. Jadi logikanya itu sebetulnya masih bersifat fleksibel, atau masih bersifat benar salahnya itu tidak murni 100% benar, tidak murni 100% salah. Tetapi iblis di sini 100% salah. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan untuk bersujud pada Adam. Ketika diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka harusnya sami'na wa ata'na, bukan sami'na wa asaina. Ya, sami'na wa ata'na itu kami dengar dan kemudian kami taat, bukan sami'na wa asaina kami dengar terus kemudian ya sudah tidak kita hiraukan. Ya. Sikap seperti itu yang kemudian terwariskan ke tadi sami'na wa asaina itu sifatnya Bani Israil begitu ya. Dia hanya tahu, cukup tahu tapi tidak mau taat, ya. Dan itu yang kemudian bisa kita lihat menjadi logika dasarnya iblis. Untuk apa saya diciptakan dari api ini untuk bersujud kepada Adam yang diciptakan dari tanah? Di surga pun dari sisi senioritas iblis jadilah lebih senior, ya. Senior-senioran ini nggak mau untuk disuruh menghormati yang juniornya begitu kan. Adam ini ciptaan baru dibandingkan iblis. Ya. Memang para malaikat pun ketika diperintahkan untuk bersujud atau ketika Allah memperkenalkan Nabi Adam alaihi salam, malaikat pun bertanya, ya, apakah engkau akan menciptakan makhluk yang akan membuat perperangan, menumpahkan darah? Ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala menjawab, ya, aku lebih tahu daripada ilmu engkau kepada para malaikat. Tapi malaikat ketika bertanya pun bukan untuk menolak perintah tersebut. Malaikat ingin mengklarifikasi. Tapi kemudian malaikat tetap bersujud kepada Adam sepenuhnya. Nah sekarang, sujud itu seperti apa sih? Kita mungkin beranggapan kalau kita pemakai logika iblis, sujud itu kan tidak boleh kecuali kepada Allah. Ini argumen yang biasa dipakai oleh orang-orang yang enggan untuk mengikuti petunjuk agama begitu ya. Dia coba utak-atik kata gitu. Sujud itu kan hanya kepada Tuhan, bukan kepada makhluk. Para ulama kemudian menjelaskan, misalnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahwa sujudnya memang kepada Adam, tapi taatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Di sini jelaskan, sujud itu ada dua jenis. Ada sujud litakrim, sujud untuk penghormatan, pemuliaan, dan ada sujud untuk sifatnya ibadah, untuk penghambaan. Sujud yang sifatnya penghambaan hanya ditujukan boleh kepada Allah Subhanahu wa taala saja, tidak boleh kepada yang lain. Tetapi karena Allah yang memerintahkan sujudlah kepada Adam, maka sujud kepada Adam tersebutlah sujud yang sifatnya litakrim, untuk memuliakan. Kenapa? Karena Allah memang menciptakan Nabi Adam sebagai makhluk yang paling mulia. Di dalam surah At-Tin misalnya, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuknya yang paling sempurna. Kesempurnaan di sini maksudnya adalah jika dibandingkan dengan makhluk-makhluk Allah yang lain. Ya, maka dari itu penghormatan kepada Nabi Adam, sujudnya malaikat kepada Nabi Adam adalah bentuk penghormatan sekaligus bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Disinilah cacatnya logika iblis. Ya. Apalagi misalnya para ulama kemudian menjelaskan, sebetulnya tin itu, tanah itu lebih mulia daripada api. Ya. Kenapa? Misal tin tanah itu dia memiliki sifat rizanah. Ya. Balance, hilm, kelembutan, ya, anah wat tathbit, ya, tolerance, firmness, keteguhan. Sementara nar, ya, apalagi juga tadi tanah itu juga sebagai tempat untuk tumbuh, tempat untuk berkembang, tempat untuk bertambah. Sementara nar itu sifatnya ihraq, terbakar, toish, ya, carelessness, foolishness, ya, dan juga sur'ah, ketergesa-gesaan, keterburu-buruan, tidak tenang, ya, sehingga tampak bahwa sebetulnya lebih mulia tin yang menjadi bahan dasar penciptaan Nabi Adam
ketimbang nar sebagai asal usul penciptaannya iblis laknatullah alaih gitu ya. Nah, kemudian di ayat yang lain sebagai penutup, apa pelajaran yang bisa kita ambil? Iblis ini kan tadi dia merasa istikbar, ya. Illa iblis istakbaro, ya, atau illa iblis aba wastakbar, di ayat yang lain. Mereka enggan, mereka sombong. Istikbar itu akar katanya kabaro, besar. Disebut istikbar berarti dia sangat merasa besar dengan keangkuhan yang luar biasa, sembari merendahkan yang lain. Ya, kalau kata Nabi Muhammad SAW, apa itu takabur? Takabur itu atau rasa sombong. Rasa sombong itulah ketika engkau ya menolak kebenaran, batarul haq wa qamtun nas, dan kemudian merendahkan orang lain. Karena di saat itulah kita sedang merendahkan makhluk Allah yang lain yang sesungguhnya lebih mulia. Apa hukumannya? Qala fahbit minha fama yakunu laka an tatakabbara fiha fakhruj. Maka keluarlah kalian dari surga, kata Allah Subhanahu wa taala, innaka minas saghirin. Sesungguhnya kalian itu adalah termasuk golongan yang hina, disgraced. Saghirin itu kan kata makna lainnya adalah kecil. Dia merasa besar, padahal sesungguhnya mereka itu kecil. Ya. Jadi kita tuh seringkali merasa besar, justru sebenarnya karena kita insecure. Sehingga kita ngamuk-ngamuk, kita enggan untuk taat kepada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka terusirlah iblis ini dari surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita lihat iblis ketika diusir dari surga, iblis tetap bernegosiasi, meminta waktu untuk mengacaukan umat manusia, untuk menipu umat manusia. Dalam bahasa Yunani kita sebut sebagai diabolis. Diabolis itu artinya adalah tipuan, tipu daya, putus asa. Karena apa? Ya karena tadi dihasut oleh iblis. Ketika iblis dikeluarkan dari surga, bukan karena iblis itu mengingkari Allah sebagai Tuhan. Ketika iblis dikeluarkan dari surga, bukan karena iblis tidak percaya Allah sebagai Tuhan, apalagi tidak percaya adanya Tuhan. Iblis tetap percaya Tuhan, iblis tetap percaya Allah sebagai Tuhan, tapi iblis enggan untuk taat kepada perintah Tuhan. Disitulah letak kenapa iblis sampai diusir dari surga. Itulah kenapa para ulama menyebutkan bahwa iman itu tidak cukup hanya di dalam hati, tidak cukup hanya kita ucapkan dalam lisan, tetapi harus ada bukti melalui perbuatan kita. Karena iblis, dia tahu ada Allah. Pengetahuannya ada terkait Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi iblis enggan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia merasa lebih besar daripada pengetahuannya yang sebenarnya bisa menuntun dia. Ya. Maka dari itu ketika kita sudah mengaku beriman, mengaku percaya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tugas kita selanjutnya, konsekuensi dari keimanan itu adalah beramal soleh. Beramal soleh itu adalah menaati perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga dari kisah iblis ini kita bisa mengambil hikmah bahwa yang pertama tadi, sujud itu tidak selamanya bersifat penghambaan. Ada sujud yang bersifat pemuliaan. Dan sujudnya iblis kepada Adam harusnya itu bermakna pemuliaan. Adam alaihissalam sebagai makhluk Allah yang sangat mulia. Konsekuensinya pelajaran kedua adalah janganlah kita merasa lebih besar dari yang lain, merasa lebih tinggi dari yang lain, apalagi ketika itu bertentangan dengan akal sehat dan ilmu pengetahuan. Kita merasa lebih tinggi daripada ilmu yang sudah Allah anugerahkan, seperti iblis merasa lebih tinggi daripada ilmu yang sudah Allah anugerahkan kepada dia, bahwa yang namanya manusia itu lebih mulia. Di ayat yang lain misalnya surat Al-Baqarah bahwa wa'allama Adama asma'a kullaha, Allah memperkenalkan kepada Nabi Adam seluruh nama-nama yang makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Para malaikat pun belajar kepada Nabi Adam. Maka dari itu iblis, sifat iblis tadi yang enggan untuk belajar, enggan untuk mendengarkan yang lain, itu juga tidak boleh kita ikuti.
Yang ketiga, kita tidak boleh mengukur kemuliaan diri hanya dari sifat fisik. Iblis merasa mulia karena dia dari api, dan merasa Adam itu lebih hina karena dia dari tanah. Tidak boleh juga karena merasa senioritas. Iblis lebih dulu penghuni surga, Adam anak baru di surga. Sehingga merasa boleh untuk merasa enggan untuk menghormati yang lebih baru. Itu juga kita perlu perhatikan. Dan yang terakhir adalah, lihat iblis itu diusir bukan karena tidak percaya oleh Allah, tidak percaya akan adanya Allah, tidak percaya akan adanya Allah sebagai Tuhan, tapi enggan untuk tunduk kepada Tuhan. Kita yang sudah percaya, maka jangan sekali-kali untuk melanggar perintah Allah. Dan jangan sampai kita nanti terjebak untuk tidak mempercayai Allah sebagai Tuhan, karena itu jauh lebih buruk daripada iblis. Kurang lebih itu yang dapat kami sampaikan. Semoga teman-teman bisa mendapatkan pelajaran dari kisah iblis tersebut, dan bisa kita jauhi perbuatan iblis dan tidak kita ikuti perbuatan iblis tersebut dalam kehidupan kita sehari-hari. Kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.